Perkenalkan, nama saya Triwahyudi. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Bung Karno. NIM saya 1101171129. Nama dosen pengajar Bapak Tri Oktasulfa Kimiawan, SIKOM MM. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil ujian akhir semester saya, yaitu 1. Alvin Toffler menulis The Third Wave. Dia membagikan perkembangan peradaban manusia dengan teknologinya menjadi 3 bagian: fase pertanian, fase industri, dan fase pasca industri. Jelaskan. Alvin Toffler, dia membagi perkembangan peradaban manusia menjadi 3 bagian. Yang pertama, fase pertanian. Yang kedua, fase perindustrian. Yang ketiga, fase pasca perindustrian. Baik, yang pertama, fase pertanian. Pada gelombang pertama yang bermulai pada 800 sebelum Masehi hingga 1500 Masehi, ini disebut juga era agraria. Di sini, manusia masih bergantung pada teknologi pertanian yang masih sangat tradisional untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam era ini, tidak ada teknologi yang sangat mutakhir, yang serba instan seperti sekarang ini. Mereka masih menggunakan berbagai hasil alam yang berupa sinar matahari, angin, air, hewan buruan atau ternak, dan bentuk alam lainnya. Yang kedua, fase perindustrian. Salah satu perubahan yang paling mencolok adalah munculnya berbagai macam kemajuan dalam bidang industri. Banyak muncul penemuan baru yang membantu berbagai macam pekerjaan, sehingga pekerjaan jauh jadi lebih cepat dikerjakan. Hasil produksi yang keluar juga jauh lebih banyak dibandingkan dengan menggunakan teknologi sebelumnya. Pekerjaan masyarakat yang dulunya adalah petani juga pun bergeser menjadi pekerja pabrik yang jumlahnya meningkat tajam. Yang ketiga, fase pasca industri. Pada masa ini, komunikasi yang dilakukan tidak lagi terhambat dengan jarak. Kini menggunakan pesan dari satu negara ke negara lain dapat dilakukan hanya dalam hitungan detik. Tidak hanya itu, komunikasi juga dilakukan dengan melihat wajah orang secara langsung meskipun jaraknya berpuluh-puluh kilometer. 2. Teknologi syarat dengan nilai-nilai tertentu dan mengganggu kemampuan manusia yang berpengaruh pada perkembangan peradaban manusia. Uraikan kondisi tersebut. Baik, pada nomor 2 terdapat 6 poin. Poin yang pertama, tidak ada negara yang kuasa menahan laju teknologi. Poin yang kedua, teknologi berkembang sangat cepat melampaui kesadaran manusia. Poin yang ketiga, aktif atau pasif menerima teknologi. Poin yang keempat, manusia tidak bisa menyalahkan teknologi. Poin yang kelima, teknologi tidak dapat dibeli. Poin yang keenam, masyarakat maju karena teknologi. 3. Sebagai masyarakat pertanian dan industri, masyarakat informasi juga mempunyai ciri-ciri. Sebutkan dan jelaskan. Pada nomor 3 terdapat 5 poin ciri-ciri masyarakat informasi. Poin yang pertama, kebutuhan akan informasi sangat tinggi dalam kehidupan masyarakat, baik untuk berinteraksi antar manusia maupun untuk menunjang kegiatan kerja, kegiatan sosial, pengajaran, serta aktivitas lainnya. Poin yang kedua, masyarakat informasi bergantung pada inovasi teknologi yang terus berkembang. Poin yang ketiga, spasial. Masyarakat informasi terhubung dengan lokasi yang mempunyai efek pada perorganisasian waktu dan ruang. Poin yang keempat, masyarakat informasi mengalami perubahan siklus budaya dalam kehidupan sehari-hari karena ketersediaan informasi dari berbagai saluran media termasuk media sosial. Poin yang kelima, okupasional. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat informasi menyebabkan perubahan dalam ketersediaan dan kebutuhan tenaga kerja di bidang informasi. 4. Masyarakat Maya memiliki realitas antara lain bermain topeng, miskinnya tatap muka, budaya narsisme, membangun avatar alone together, budaya selalu terhubung, budaya komentar, keagriban dan keheningan, dan kedangkalan makna. Jelaskan. Baik, untuk nomor 4, masyarakat Maya memiliki realitas. Yang pertama, bermain topeng. Dunia virtual adalah dunia di mana seseorang bisa menggunakan topeng sesuai keinginannya. Jadi saat seseorang sedang berada dalam masyarakat maya, manusia tersebut sedang menggunakan topeng. Topeng ini berfungsi untuk menutupi keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, miskinnya tatap muka. Salah satu alasan mengapa banyak individu menjadi anggota masyarakat adalah karena miskinnya komunikasi tatap muka dalam masyarakat maya. Yang ketiga, budaya narsisme, di mana orang yang senang pamer untuk menunjukkan dirinya kepada orang lain.
Yang keempat, membangun avatar. Seseorang juga bisa menggunakan atau memilih avatar tertentu agar dikenal oleh orang lain tanpa melihat diri kita sendiri. Yang kelima, alone together. Maksudnya adalah melekat pada orang-orang yang seperti pelakunya yang dipengaruhi oleh internet. Mereka ini adalah tipe orang yang antisosial. Yang keenam, budaya selalu terhubung, di mana kita bisa melihat kecenderungan dari manusia untuk selalu berbagi lewat postingannya. Tujuannya adalah agar dilihat oleh orang lain. Yang ketujuh, budaya komentar. Budaya komentar ini muncul ketika budaya selalu terhubung ini semakin marak, jadi apapun jadi di komen. Yang ke-8, kekariban dan keheningan. Maksudnya adalah secara personal masyarakat ini, terutama masyarakat maya, mungkin terlihat akrab, namun semakin mereka akrab dalam dunia maya, sebenarnya ia sedang kesepian secara sosial karena tidak ada cara lain untuk mengungkapkan perasaannya. Yang ke-9, kedangkalan makna. Kedangkalan makna maksudnya adalah hubungan lebih didasarkan pada rasionalitas ekonomis, apalagi mereka yang punya motivasi berada di masyarakat maya hanya untuk kepentingan bisnis. Baik, sekian jawaban dari saya.